Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wujud buat sedulur sebatin santri JS dan sedulur serasa penggemar setia channel YouTube Jari Syahadat. Kali ini Gus Rock memberi kajian spiritual tentang satu ilmu atau 1000 ilmu. Berikut kisahnya. Satu ilmu atau 1000 ilmu. Alkisah, ada seorang ustadz sedang mengajar anak-anak belajar huruf hijaiyah. Kemudian datanglah seorang sufi dalam pengembaraannya dan mendekati sang ustadz. Dia bilang, "Ustadz, saya ingin belajar seperti yang telah ustadz ajarkan kepada anak-anak." Sang ustadz berpikir, masa orang setua dia minta diajarkan huruf hijaiyah seperti anak TK. Akan tetapi karena ustadz memiliki hati yang baik dan tidak mengecewakan, maka diterimalah sang sufi itu untuk ikut belajar, dan ustadz itu mengajarkan layaknya dia mengajar anak-anak yang lain. Dan untuk hari itu sang sufi hanya mau diajarkan huruf alif. Setelah itu rahib sang sufi pamit untuk pergi dan akan kembali esok hari untuk melanjutkan pelajarannya. Sang ustadz menunggu, ternyata tidak datang. Sebulan, 2 bulan, sampai 1 tahun sang sufi tak kunjung datang. Saking lamanya, hingga sang ustadz sudah melupakannya. Suatu hari, datanglah sang sufi itu dan meminta untuk diajarkan huruf yang lain. Kata ustadz, "Anda sudah ketinggalan sangat jauh tuan, karena lama nggak datang ke sini. Tapi tak apa, sekarang cobalah praktekkan apa yang telah Anda pelajari dahulu." Karena sang sufi dahulu hanya diajarkan huruf alif, maka sang sufi menuliskan huruf alif di sebuah tembok. Dan apa yang terjadi sungguh sangat menakjubkan. Sebelum saya lanjut, silakan like, share, dan komen supaya channel YouTube berkembang dan sebagai bentuk sumbang amal pembangunan Pondok Spiritual Modern Jari Syahadat di Lamongan. Begitu huruf alif ditulis di tembok, kemudian tembok itu roboh karena tak mampu menanggung beban isi dari huruf alif itu. Hikmah yang kita ambil adalah efektivitas sebuah ilmu batiniah bukanlah pada banyaknya ilmu yang dikuasai, akan tetapi pada tingkat level, spektrum energi yang diaksesnya. Tembok yang tak mampu menahan getaran dan beban berat dari si huruf alif itu sebagai bukti simbol, menyimbolkan bahwa begitu banyak hikmah yang terkandung dalam hanya satu huruf alif. Untuk mempelajari satu huruf alif saja, seseorang yang setingkat sufi membutuhkan waktu yang tidak sedikit 1 tahun untuk bisa benar-benar menguasainya. Penguasaan terhadap huruf hijaiyah ternyata tidak hanya sebatas syariat saja, tapi juga hakikat. Syariat dan hakikat bukanlah hal yang terpisah. Syariat dan hakikat adalah dua hal yang tak bisa terpisahkan. Syariat bukanlah batas dan hakikat bukanlah akhir. Bahwa seseorang yang ingin memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah haruslah melakukan apa yang tersurat dan tersirat di dalam ajaran agama. Tersurat diartikan sebagai telah tertulis, sedangkan tersirat artinya tersembunyi atau rahasia terkandung di dalamnya. Dalam hadits qudsi dinyatakan, "Jika seseorang yang bersungguh-sungguh mendekatiku dan mencintaiku Allah, maka aku pun akan mencintainya. Sehingga aku yang akan menjadi mulutnya jika dia berkata, aku menjadi tangannya jika dia berbuat, dan aku akan menjadi kakinya jika dia berjalan." Kesimpulannya adalah Allah itu maha suci dan hanya bisa dicapai dengan hati yang suci pula. Oleh karena itu, hati yang penuh berisi hawa nafsu dan ambisi tidak akan bisa mengakses kekuatan yang berasal dari yang maha suci dengan sempurna. Semakin kotor dan gelap hati manusia, maka energi yang diaksesnya pun semakin terbatas. Yang menjadi kunci di sini adalah kondisi batin manusianya dan bukan pada amalannya. Jadi dengan semakin meningkatnya kesucian batin dan kesadaran manusia, maka pancaran nur ilahiyah yang dapat diaksesnya akan semakin meningkat intensitasnya. Oleh karena itu di dalam menuntut ilmu, niatnya harus ikhlas semata karena mencari ridho Allah dan hadapkan hatinya hanya kepada Allah penguasa alam semesta. Walaupun cuma 1 huruf, namun bila merasa cukup dan dihayati hakikatnya, maka hasilnya adalah dahsyat tanpa batas. Ingat pesan Gus Rock, jangan terjebak banyaknya amalan,
Karena sekarang sudah banyak ilmu kebatinan yang tersebar di internet. Kalau orang awam tidak punya dasar ilmu tirakat, maka tidak akan pernah merasa puas dan akan disalahgunakan, bahkan sampai jiwanya bermasalah. Itulah hakikat nafsu ilmu yang berniat mencari kesaktian, kekuatan, ilmu kodam, pelet, pengasihan, kewibawaan, pengusir jin dan lain-lain. Maka hanya akan mendapatkan kekuatan yang terbatas, walaupun amalannya ada 1000 macam. Namun kalau ilmu yang ikhlas semata karena Allah, malah mendapat kekuatan yang tanpa batas. Walau amalannya cuma 1 macam saja, pelajari ilmu yang isinya terang hati, tetap iman, maka akan selamat di dunia dan akhirat. Sabda Nabi Muhammad, betapa banyak amal ibadah yang tampak bersifat ukhrawi, tapi sebenarnya duniawi. Pahami kunci ilmu, niat, adab, ikhlas, maka akan menyeret keberkahan ilmu. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wujud.